dikatakan juga ada di sini bahwasanya yang namanya doa itu mustajab terutama ketika sedang dakwah. Ketika ada seorang alim berdakwah menyampaikan nasihat, itu waktu ijabah. Begitu juga ketika tadris, ketika ada seorang alim sedang mengajar, ketika kita duduk ada di majelis ilmu, itu doa juga istijabah. Doa itu juga ijabah, dikabulkan sama Allah Ta'ala. Begitu juga ketika khutbah Jum'ah, doa itu juga ijabah ketika itu. Maka dikatakan seyogianya manusia itu betul-betul dia mencari atau betul-betul dia berusaha. Setiap kali seorang da'i, seorang yang berdakwah di jalan Allah Ta'ala, dia berdoa, maka diusahakan manusia yang mendengarkan nasihat daripada seorang da'i, ketika itu betul-betul mengamini doanya seorang da'i. Nah, jadi kalau di dalam majelis ilmu, kemudian seorang da'i dia berdoa ada di situ, maka diusahakan kita betul-betul mengamini doanya. Kenapa sebabnya? Ketika di dalam majelis belajar, majelis ilmu, itu adalah waktu ijabatul doa. Ketika ada seorang alim sedang menyampaikan nasihat, itu adalah waktu ijabatul doa. Maka diusahakan kalau di dalam majelis ilmu ada doa, kita amini. Dianjurkan seperti itu. Begitu juga dikatakan ada di sini, ya, bahwasanya di hari Jum'ah itu terdapat waktu ijabah. Hari Jum'ah itu terdapat waktu ijabah. Sa'ah, yang mana dikatakan sama Rasulullah SAW, waktu tersebut hanya sesaat. Dan Nabi SAW tidak menjelaskan waktu tersebut pasnya kapan. Hari Jumat pagi hari, atau hari Jumat siang hari, atau hari Jumat waktu sore hari. Nabi tidak menjelaskan. Sengaja Nabi SAW tidak menjelaskan supaya para umatnya mencari itu waktu. Dia gunakan satu hari Jumat full ibadah kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Kalau Nabi jelaskan waktunya antara jam sekian sampai jam sekian, nanti doanya cuma jam segitu. Nanti semangat ibadahnya cuma jam segitu saja. Sengaja Nabi tidak menjelaskan, ini sa'ah mubhamah. Ini waktu yang disembunyikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan seyogianya manusia itu supaya dia mendapatkan waktu ijabah yang ada di hari Jum'ah. Seyogianya dia membagi hari Jum'ah itu menjadi 4 waktu. Pertama, seperempat yang pertama. Ya, dia gunakan seperempat hari Jum'ah yang pertama untuk berdoa kepada Allah Ta'ala, banyak kerjakan ibadah. Kemudian seperempat yang kedua. Jadi kita bagi misalnya dari waktu subuh sampai sore misalnya. Dari hari Jum'ah waktu subuh sampai sore, atau dari malam Jum'ah sampai sore hari Jum'ah. Nah, kita bagi menjadi 4 waktu. Ijabatul doa itu sebagian ulama mengatakan ketika al-julus baina khutbatain. Ketika khatib itu sedang duduk di antara 2 khutbah. Jadi ketika khatib sedang duduk di antara 2 khutbah, angkat tangan kita. Kenapa sebabnya? Ada ulama mengatakan waktu itu adalah ijabatul doa. Kalau bagi khatib disunahkan baca surat Al-Ikhlas. Bagi khatib disunahkan membaca surat Al-Ikhlas. Tapi bagi para mustami', orang-orang yang hadir mendengarkan khutbah, itu dianjurkan banyak-banyak berdoa ketika itu. Ulama mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan waktu ijabatul doa yaitu adalah ba'dal asar hari Jum'ah. Ya, sore hari di hari Jum'ah. Bahkan dikatakan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, beliau menggunakan waktu setelah asar hari Jum'ah sampai terbenamnya matahari untuk fokus ibadah kepada Allah, banyak berdoa tadarruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sebabnya? Beliau punya keyakinan waktu tersebut adalah waktu ijabatul doa. Makanya dikenal di kalangan orang-orang soleh bahwasanya ba'dal asar hari Jum'ah sampai tenggelamnya matahari itu disebut dengan waktun Fatimiyah. Ya, waktun Fatimiyah. Apa maksudnya? Waktunya Siti Fatimah betul-betul semangat kerjakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Alhasil itu waktu disembunyikan sama Allah Ta'ala. Kalau kita kepingin dapat itu waktu, kita bagi hari Jum'ah itu menjadi 4 waktu. Setiap seperempat kita gunakan untuk ibadah dan berdoa kepada Allah, maka pasti kita akan mendapatkan daripada waktu ijabatul doa tersebut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.